Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali dalam ibadah Yabes Ministry. Saya yakin dan percaya walaupun kita ibadahnya online kembali, tapi kita boleh tetap semangat untuk beribadah bagi Tuhan. Sebelumnya sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi yang indah ini Tuhan kami sudah boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, tapi kami yakin kami memiliki sukacita yang berlebih untuk memuji Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau angkat pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita mau lanjut pujian kita angkat pujian Janganlah Kau Takut.
Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Karena Yesus sudah janji Immanuel. Karena Yesus sudah janji Immanuel. Haleluya, kita nggak perlu takut lagi akan masa depan kita atau apapun yang akan terjadi di kehidupan kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Kita katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh ada di pertengahan ibadah kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan juga berkatilah kami supaya kami boleh mendengar dan juga melakukan firman yang diberitakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita boleh bersyukur, kembali kita boleh beribadah di hari yang Tuhan boleh berikan, khususnya ibadah Yabes Ministry Bandung, ibadah umum. Dan kita boleh bertemu, saya percaya saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan acara siaran langsung ini melalui channel YouTube kami, Yabes Ministry, boleh diberkati. Ya, pada kesempatan ini, saya ingin berbicara, tema saya pada pagi hari ini, memilih untuk setia. Memilih untuk setia. Kalau saudara kita mendengar kalimat tentang memilih, berarti ya dalam pemahaman kita itu ada beberapa pilihan, ya. Langsung saja kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-20, Amsal pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6. Amsal 20 ayatnya yang ke-6 mengatakan seperti ini. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah pilihan. Ya, ketika bangun tidur, saudara mau memilih untuk berdoa atau tidak, terserah saudara. Ya, setelah saudara beraktivitas gitu, makan pagi, mau berdoa atau tidak, terserah. Mau jalan atau duduk, terserah. Mau tidur atau bangun, terserah. Itu pilihan, dan hidup manusia itu identik dengan pilihan. Tapi pada kesempatan ini tema saya, kita memilih untuk setia. Ya, tadi Amsal katakan banyak orang yang menyebut diri baik hati. Orang baik di luar sana banyak. Tetapi yang jarang ditemukan orang yang setia. Berarti Salomo dalam hikmatnya yang Tuhan berikan dalam hidupnya sebagai raja yang luar biasa, sebagai orang yang berhikmat, bijaksana, terkenal, banyak dia berkenalan dengan orang-orang, raja-raja dan lain sebagainya. Tetapi dia mau katakan bahwa sulit untuk menemukan orang yang setia. Berarti betapa pentingnya kesetiaan itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekali lagi, kalau berbicara memilih, yang pertama yang harus kita perhatikan, berarti ada 2 atau 3 atau ada beberapa pilihan. Ya, kalau berbicara untuk memilih, ada 2 atau 3 pilihan. Berikut, ketika kita berbicara memilih, ada yang benar, ada yang salah. Jadi saudara ketika sekolah saudara mau kenaikan kelas, ada pilihan ganda. Ya, pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat. Ya, paling pas. Ya, berarti ada benar atau salah. Dan yang berikut, berbicara memilih harus ada yang salah juga. Makanya ketika harus ada yang salah, kita harus berhati-hati dalam menentukan pilihan. Karena pilihan yang kita tentukan akan mempengaruhi hasilnya. Salah memilih, hasilnya keliru. Benar memilih, hasilnya baik. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di sini kita kembali Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati,
Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kita melihat, kita memilih yang setia. Kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya memiliki pengertian berpegang teguh, patuh, dan taat. Ketika kita mengatakan setia, Kamus Besar Bahasa Indonesia berpegang teguh, patuh, dan taat. Itu di gambar yang saudara lihat, jari dan kupu-kupu dia hinggap di jari seseorang, ya. Mungkin ada angin tetapi dia tetap ada di situ. Nanti mungkin dia terbang. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika saudara ingin memahami kata setia, berpegang teguh, patuh dan taat. Tapi dalam terjemahan Ibrani, kata setia ini memakai kata emun. Emun itu really trustworthy. Sungguh-sungguh sangat bisa dipercaya. Itu kata setia. Sungguh-sungguh pakai kata sangat bisa dipercaya. Jadi ketika saudara dikatakan saya akan setia kepada pasangan saya, kalau kita mengerti memahami terjemahan aslinya, sungguh-sungguh ya sangat bisa dipercaya. Betapa penting kesetiaan itu. Dan saya harap kita sebagai orang percaya itu, kita yang menyaksikan siaran ini, ibadah online ini, saudara memilih yang terbaik, yaitu memilih untuk setia. Setia kepada siapa? Kita akan melihat, baik setia kepada pasangan kita setia kepada atasan kita setia terlebih kepada Tuhan. Di sini saya akan membagi 3 hal mengenai setia itu. Apa sih setia itu? Ya, kalau misalnya secara umum mungkin ketika kita bilang setia, dia menyelesaikan dari awal sampai akhir. Bisa dikatakan setia, mengerjakan tugasnya dengan baik. Tetapi di sisi lain kita akan melihat setia itu seperti apa sehingga kita harus memilih setia. Ya, kita harus memilih setia. Yang pertama, setia itu mahal. Ya, katakan kepada suamimu di sebelah atau istrimu atau anak-anakmu, "Hey, setia mahal loh." Ya, kenapa mahal? Tadi dikatakan bahwa Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Salomo melihat jarang orang yang setia yang dia temukan. Bertemu dengan dia, mungkin ya 1-2 kali setia, tetapi 3-4 kali gak setia, gak tergolong di setia. Ya, Salomo telah melihat berkenalan dengan banyak orang, jarang dia menemukan orang yang setia. Makanya setia itu mahal ya. Mazmur 12 ayat 2 mengatakan, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Salomo, pemazmur, mengatakan setia telah lenyap dari orang-orang, dari anak-anak manusia, di antara manusia. Suami tidak setia kepada istrinya, istri tidak setia kepada suaminya, orang tua tidak setia kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tidak setia terhadap orang tuanya. Sebagai pekerja kita tidak setia kepada atasan kita. Sebagai murid kita tidak setia kepada guru atau dosen kita. Banyak, setia sudah jarang. Makanya setia itu mahal. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara setia dalam aspek hidup saudara, saudara berharga mahal. Kenapa? Dalam 1 Petrus mengatakan kita telah ditebus, dibeli bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan darah Yesus yang tercurah. Makanya betapa mahalnya hidup kita sehingga kita harus munculkan kesetiaan itu dalam aspek hidup kita. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa barometer ukuran kesetiaan itu dilihat di tengah-tengah keluarga. Mengapa di tengah-tengah keluarga tolak ukur atau
barometer untuk dilihat kesetiaannya di keluarga. Karena misalnya saya sebagai suami, saya memiliki istri yang dalam ikatan janji kita dalam gereja, pertama yang menjadi saksi adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, gembala, pendeta yang memimpin pada waktu itu. Yang ketiga, keluarga kedua belah pihak, orang tua. Yang keempat, seluruh jemaat yang ada. Ada 4 saksi yang melihat secara langsung pernikahan, ikatan, janji kita. Ya. Apakah kamu menerima Yemima Mentari Tirtabudi dalam waktu susah dan senang? Ya, saya menerima waktu susah dan senang. Ya, kaya atau miskin, sehat atau sakit, kita terima. Kita setia sampai akhir, maut yang memisahkan. Makanya tolak ukur kesetiaan itu dilihat dari keluarga. Bagaimana mungkin sebagai suami, ya, istri yang bisa dikatakan itu berpasangan seumur hidup, dan kita tidak setia kepada istri kita atau kita tidak setia kepada suami kita. Sedangkan saya mau katakan saya setia di tengah-tengah pekerjaan. Gak mungkin. Di tengah-tengah pekerjaan cuma sementara. Cuma untuk kebutuhan kita. Tapi istri kita, suami kita adalah untuk menemani kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi orang akan lihat dia setia, benar-benar setia, dilihat dari keluarganya. Dan makanya saya katakan bahwa setia itu sangat mahal. Ya, sangat mahal, jarang ditemukan. Jarang ditemukan. Nah, saya ibaratkan begini. Ketika saudara pergi misalnya mempunyai teman punya mobil misalnya Rolls Royce yang berapa M, 10 M. Teman dekat. Terus teman berbaik hati bilang begini, Hen, nih coba kamu pakai aja, kamu cobain, belum coba mobil mahal, mewah, cobain. Saya cobain. Pas saya bawa dalam pikiran saya harus jaga mobil ini karena cuma kasih pinjam, mahal. Kalau dia nabrak, cilaka saya. Jadi dengan berhati-hati saya harus mengendarai mobil itu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu mobil orang. Kita jaga hati-hati. Apalagi istri kita, suami kita, yang saya katakan awal ada ikatan janji kita kepada Tuhan. Jadi kita lebih jaga baik-baik kepercayaan itu, kesetiaan itu antara suami dan istri. Jadi yang pertama, kesetiaan itu mahal. Kita akan melihat ada contoh saudara, saya sekarang lagi senang ayam, memang dari dulu waktu saya di kampung sangat senang ayam. Papa saya senang pelihara ayam. Nah di sini saya melihat cari ayam paling mahal di dunia. Dan yang pertama ayam paling mahal di dunia itu adalah ayam cemani. Salah satu dari 10 ras ayam termahal di dunia. Harga ayam cemani per ekornya sekitar 20 juta sampai 40 juta US dollar. Nanti saudara kalkulator di rumah ya. Ini datanya agak lama tapi mahal lah. Harga berkisaran 1 ekor ayam cemani ini 280 M sampai 560 miliar. Ayam, aduh saudara ya, ayam miliar. Yang cemani ini ada 2 model. Yang mahalnya itu, dia kan hitam semua kalau saudara lihat. Yang mahal itu sampai lidahnya hitam. Kalau yang agak murah, tapi semurah-murahnya juga mahal. Lidahnya abu-abu. Tapi eman saudara. Dan saya memperhatikan yang membuat ayam cemani ini mahal. Yang pertama, warna ayam itu eksotis, ya, menarik perhatian, hitam semua gitu. Kaki pokoknya hitam. Selain ayam itu hitam, juga merupakan jenis ayam langka. Saya garis bawahi pakai tanda merah. Ayam cemani itu adalah ayam yang langka. Kenapa langka? Di dunia ini cuma 305.500 ayam di dunia. Sedikit sekali 3.500. Kalau ayam daging, saudara pergi ke peternakan ayam daging,
Satu tempat itu bisa ribuan dan lain sebagainya. Ini 3.500. Makanya kenapa dikatakan dia mahal? Karena dia langka. Setia, kata Salomo dan kata pemazmur, sulit ditemukan atau tidak ditemukan. Berarti mahal setia itu, langka. Ketika saudara setia itu melekat dalam hidup saudara, saudara bukan saja mahal karena ditebus dengan darah Yesus, tapi saudara komitmen dengan kesetiaan saudara, itu yang mengangkat derajat saudara lebih mahal lagi. Mewah, wow, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Langka si ayam cemani ini. Ya, puji Tuhan. Yang pertama kita pelajari dari kata setia ini. Setia ini mahal. Saudara ingin menjadi mahal, berharga, hiduplah dalam kesetiaan. Yang kedua, setia itu apa? 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus menasihati kepada Timotius, hei Timotius, jangan walaupun kamu muda, jangan kamu dianggap enteng. Jangan kamu dianggap rendah karena memang engkau muda. Karena Timotius melayani pada waktu itu masih muda. Tetapi Paulus ingatkan, kamu harus jadi teladan. Teladan itu jadi model. Paulus mau Timotius walaupun masih muda, remaja, pemuda, dia harus menjadi model. Kalau model itu saudara yang dikasih oleh Tuhan berbicara teladan. Kata teladan di sini pakai kata patron. Bagi orang percaya. Jadi kesetiaan itu yang kedua adalah model. Saudara kalau ketika saudara ingin memahami kata model itu, coba lihat. Sebelum misalnya kemarin hari batik sedunia. Sebelum batik itu dijual mahal, dia harus dipakaikan dulu kepada seseorang model. Agar supaya, luar biasa ini batik ini dipakai oleh model ini. Atau misalnya sebelum dijahit, harus digunting, ada dulu bikin polanya dulu. Model, atau misalnya kalau saudara pengen jahit baju, ada nggak penjahit akan tanya, ada nggak contohnya atau modelnya biar lebih gampang. Model. Demikian juga setia itu harus menjadi model dalam hidup kita. Kenapa harus jadi model? Orang luar sana akan melihat, oh benar si bapak ini setia. Benar si ibu ini setia. Benar si anak muda ini setia. Setia, setia. Setia itu model. Kita melihat lagi di dalam Filipi 3 ayat 17 mengatakan begini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dari antara semua tokoh Alkitab selain dari Tuhan Yesus yang ngomong, yang berbicara, yang mengucapkan kata-kata dari mulutnya adalah Paulus. Ucapannya apa? Kata-katanya apa? Ikutilah teladanku. Wow, benar luar biasa. Kenapa harus ikutin Paulus? Tapi Paulus yang sudah dibaharui. Ikutilah teladan Paulus. Paulus itu saat dia menghadapi kesusahan dalam penderitaan, dia tetap setia mengabarkan Injil keselamatan. Di tengah-tengah banyak masalah yang dia hadapi, dia tetap setia, tetap sedia. Setia, kata teladan dalam bahasa Yunani tupos, model, mirip, contoh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya berbicara bahwa yang kedua setia itu model, ya biarlah saudara yang dikasih oleh Tuhan boleh menjadi contoh, teladan, mirip bagi orang banyak sana. Oh, benar dia memang setia. Setia, setia. Setia, setialah, setialah sampai akhir. Setia. Model. Tentu model yang satu-satunya yang luar biasa adalah Yesus yang setia sampai akhir. Tapi
Paulus sendiri yang mengatakan bahwa ikutilah teladan kami. Teladan setia dalam melayani. Teladan setia dalam memberi. Teladan setia dalam mengampuni. Teladan setia dalam berdoa. Teladan setia dalam aspek hidup Rasul Paulus. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat, memahami setia itu apa. Saya mau katakan bahwa setia itu harus sampai akhir. Ketika saudara udah mulai setia sekarang dalam mengiring akan Tuhan, biarlah tetap saudara terus iring Tuhan, terus. Ini akhirnya, ini saudara bisa dikatakan setia kalau saudara mempertahankan kesetiaan itu sampai akhir. Ya, sampai akhir. Dan itulah yang harus menjadi bagian kita. Kalau setia tidak sampai akhir, itu bukan setia, itu setengah-setengah. Kalau setia tidak sampai akhir, hanya seperempat, itu bukan setia full, hanya setia seperempat. Yang setia benar-benar, karena dia mahal, karena dia model, harus setia sampai akhir. Ya, teladan yang terbaik setia sampai akhir siapa? Yesus. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, Bapa di surga, memberikan Yesus untuk kita. Ya, meninggalkan kealahannya, standar sama dengan Allah, merendahkan diri sampai ke rendah-rendahnya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Sehingga ya, karena nama Yesus, semua yang ada di dunia ini bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus setia sampai akhir. Menjalankan apa yang Bapa inginkan. Rencana agung untuk menyelamatkan manusia. Setia sampai akhir. Perkataan keenam, ketika Yesus di atas kayu salib, sudah selesai dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Udah selesai. Yesus setia sampai akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya tahun ini banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan, senior, dipanggil oleh Tuhan, ada yang sakit, ada yang kena corona, ada yang sudah tua dan lain sebagainya. Tidak penting mereka meninggalnya sakit apapun itu, tapi yang paling penting saya perhatikan dalam kehidupan mereka, mereka setia sampai akhir. Almarhum Bapak Pendeta Onda tuh sebelum meninggal dia masih melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Almarhum Pendeta Albert Galela masih tetap setia di usianya yang sudah lanjut melayani Tuhan. Almarhum Pendeta Rudi Makal masih tetap setia dalam melayani Tuhan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain, mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Menyelesaikan semuanya itu. Sehingga ya ketika Tuhannya datang seperti dalam perumpamaan talenta. Ada yang dikasih 1, 2, dan 5. 5 dan 2 dikatakan, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah, turutilah kebahagiaan yang sudah disediakan. Karena mereka menyelesaikan sampai akhir. Apa yang dipercayakan kepada mereka sebagai hamba. Sebagai hamba Tuhan, menyelesaikan itu semuanya sampai akhir. Dalam mereka menjalani kehidupan ini. Selesaikan sampai akhir. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Karena kematian tidak memandang usia tua dan muda. Kematian tidak memandang sakit dan sehat. Kematian tidak memandang kaya dan miskin. Kalau sudah waktunya selesai, kita dipanggil. Tetapi yang harus menjadi perenungan kita dalam setiap hidup kita, bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi seberapa banyak atau seberapa taat, seberapa setianya yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada lagu yang mengatakan sampai akhir
ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dalam pelayanan, saudara tetaplah setia. Tetaplah setia kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, pekerjaan, aspek hidup saudara, setialah. Setia itu mahal, setia itu harus jadi model, dan setia itu harus sampai akhir. Suatu ketika, salah satu uskup yang berada di Smyrna pada waktu itu, Uskup Polikarpus, ya. Dia adalah uskup pemberita firman Tuhan yang setia. Apa yang terjadi? Diarak oleh algojo dibawa ke lapangan, stadion gitu, bertemu dengan Kaisar Romawi. Dan di jalan sementara diseret, dikatakanlah, udahlah, sangkal Tuhan Yesus dan mengakuilah bahwa Kaisar adalah Tuhan. Enggak. Akhirnya diseret sampai apa yang terjadi, kakinya ya potong, diseret sama kereta kuda, dibawa ke seperti stadion begitu, dia perhadapkan dengan banyak orang. Algojo juga bilang begini kepada Polikarpus, sudah, sangkalah Tuhan Yesus, kamu akan selamat, ya, dan katakan bahwa Kaisar adalah Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Polikarpus? Dia bilang begini, saya sudah tua seperti ini, 86 tahun. Belum pernah Tuhan Yesus itu ya membuat saya berbuat jahat kepada saya. Ya. Bagaimana mungkin saya mengutuk Raja yang menyelamatkan saya? Bagaimana mungkin saya menolak Raja yang menyelamatkan saya? Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba uskup itu digantung tiang di tengah stadion dan dia dibakar hidup-hidup. Ketika dibakar hidup-hidup dengan perapian yang panas, tiba-tiba mujizat terjadi. Mereka melihat saat dibakar ada seperti berbentuk melengkung, ya, lengkung memagari si Polikarpus ini bakarnya. Dan nampak daging yang seperti terpanggang. Tidak nampak itu terbakar si Polikarpus. Malahan mereka melihat bahwa seperti emas atau perak yang sedang disepuh dalam tungku. Ada yang melindungi. Wah, begitu luar biasa. Dibakar tapi ada yang melindungi. Tapi untuk mempercepat kematiannya ada algojo yang menusuk, menikam dia sehingga meninggal. Sudah sampai detik akhir tetap Polikarpus setia. Jadi pertanyaan dalam hidup kita, adakah kita setia dalam kita menjalani hidup ini? Ketika saudara memiliki kesetiaan itu, saudara mahal karena jarang ditemukan kesetiaan itu. Jualannya mahal, oh ini saya terima dia sebagai pegawai karena dia setia, pekerja karena dia setia. Dan kesetiaan itu menjadi model contoh bagi orang lain. Dan sehingga kita boleh setia sampai akhir hidup kita. Saat saudara sudah mulai tidak setia, ingatlah akan kesetiaan Yesus yang tidak pernah berubah. Kita tidak setia, Yesus tetap setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang kita semua, untuk khususnya pemain musik, boleh tampil ke depan. Kita akan masuk dalam doa. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai. Amin Tuhan. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Walaupun ada kalanya kami tidak setia kepadamu, tapi Engkau tetap setia untuk menolong kami. Dan ini setiap hidup kami untuk menyembah-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia,
Kami menyadari ada kalanya Tuhan kami tidak setia kepadamu. Ada kalanya kami melenceng dari kebenaran-mu. Ada kalanya kami kompromi dengan keadaan, kompromi dengan dosa. Tetapi satu hal yang kami renungkan, Engkau tetap setia untuk memelihara kami. Engkau tetap setia untuk menolong kami. Engkau tetap setia untuk membela kami. Engkau tetap setia terhadap janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami merenungkan firman-Mu. Setia itu mahal harganya. Setia itu harus jadi model dalam hidup kami. Dan akhirnya kami boleh menjadi setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih tanamkan firman Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu itu boleh mengubah setiap hidup kami. Lebih lagi di dalam Tuhan. Boleh menjadi karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang melayani-Mu. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini diberkati, dilawati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah iman Tuhan sudah kuatkan, yang membutuhkan pertolongan apa saja, tolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati bangsa dan negara, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan lawati bangsa dan negara kami. COVID-19 cepat berlalu, kami boleh beraktivitas untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.